ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Mukatab yuzawwiju amatah. Syarat yang kelima, syarat wali yang kelima, ittifaqudin, seagama. Al-wali dan al-muli alaiha, wali dan yang diwalikan harus satu agama. Wali dan yang diwalikan harus satu agama. Fala wilayata likafirin ala muslimatin, maka tidak sah perwalian laki-laki kafir terhadap perempuan muslimah, nggak sah. Jadi kalau bapaknya itu kafir, bapaknya kafir, nggak sah menjadi wali bagi putrinya yang muslimah, nggak bisa. Dan juga sebaliknya, bapak yang muslim nggak bisa menjadi wali bagi putrinya yang na'udzubillah min dzalik murtad atau gimana, Nasraniyah atau gimana, nggak bisa menjadi wali. Ya. Dan juga antar agama lain. Nah, antar agama lain ini para ulama beda pendapat. Misalnya bapaknya Buddha, putrinya Nasrani, bisa nggak menjadi wali dalam syariat Islam? Nah, ini yang menjadi khilafiyah di antara ulama. Kalau antara Islam dengan selain Islam itu jelas nggak bisa, ya. Tapi gimana kalau antar orang-orang kafir gitu loh? Bapaknya kafir, putrinya juga kafir, cuman beda agama gitu. Sama-sama kafir, beda agama. Ya, bapaknya Yahudi, putrinya Nasrani, ya. Gimana? Ah, itu khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan seperti sini, tidak sah karena beda agama. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, sah karena agama manapun selain Islam itu dianggap sama-sama kafir, sama aja gitu. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, dibedakan antara agama ahlul kitab dengan non ahlul kitab. Begitu. Jadi kalau sama-sama ahlul kitab, Yahudi Nasrani masih sah. Tapi kalau ada salah satunya luar ahlul kitab, maka enggak sah. Itu pendapat ketiga. Allahu a'lam. Ana belum bisa menentukan mana yang ini, tapi kalau di kitab ini dilihat yaitu beda agama secara mutlak, apapun beda agamanya itu maka tidak sah di kitab ini, ya disebutkan itu. Jadi syarat yang kelima ittifaqudinin, yaitu sama agama, syaratnya begitu. Ada pengecualian, yaitu 3 pengecualian di sini. Masalah kesamaan agama jadi syarat, kecuali illa umma waladin li kafirin aslamat wa amatan kafiratan li muslimin was sultan. Ada 3. Yang pertama, kecuali ummu walad untuk laki-laki yang kafir aslamat, gini, yang mana putrinya itu masuk Islam, gini. Jadi ada ummu walad namanya. Apa itu ummu walad? Ummu walad, itu ibu, walad anak, ibunya anak loh. Apa? Enggak, ini istilah fikih. Bukan ibunya anak yang kita kenal sekarang, ibunya anak-anak, bukan gitu. Gini maksudnya. Kan ada peperangan. Kemudian di peperangan itu kan akan dapat budak-budak itu. Ditawan kemudian jadi budak-budak. Nah, misalnya Rusia memenangkan peperangan misalnya melawan Indonesia. Kemudian perempuan-perempuan Indonesia dijadikan budak oleh orang-orang Rusia.
oleh pria-pria Rusia ini. Nah, pria Rusia ini boleh kan kemudian menjima budak perempuannya. Hasil dari pergaulan itu, hasil dari hubungan seksual itu, akhirnya apa? Melahirkan anak. Melahirkan anak. Bisa dipahami nggak di sini, Pak? Melahirkan anak. Nah, ini anak ini putri. Oke. Putri ini bapaknya orang Rusia, ibunya orang Cianjur. Gitu kan? Kan gitu. Bapaknya kafir Rusia, semi komunis mungkin. Ibunya muslimah Sunda Wiwitan. Nah, tuh. Wah, muslimah lah ya. Tapi kan dia budak gitu loh. Ibunya budak, bapaknya merdeka, bapaknya Rusia, ibunya Indonesia, Cianjur. Putrinya pas sudah mau nikah, udah gede, putri masuk Islam. Gimana, paham gak, Pak? Bapaknya kafir gak? Kafir. Ibunya muslimah. Ini karena budak ya, aslinya nggak boleh ini. Kalau normal merdeka gini nggak bisa, nggak sah laki-laki kafir nikah sama perempuan muslimah. Tapi ini kan statusnya perbudakan, mau gimana gitu kan? Anaknya pas udah gede masuk Islam, mau nikah anaknya. Maka apakah bapaknya yang kafir ini bisa menikahkan putrinya? Bisa. Oke, bisa nggak? Bisa. Tuh, kan beda agama, dikecualikan. Ini masa perbudakan, udah beda. Ya, beda. Begitu, ya. Bahkan kalau misalnya, nah di sini. Yang kedua sekarang, kepenculikan kedua. Yang pertama tadi jelas. Yang kedua, wa amatan kafiratan li muslimin. Dikecualikan yang kedua, yaitu budak perempuan yang kafirah, dia milik seorang muslim. Maka muslim ini bisa menjadi wali bagi budak perempuannya yang kafirah. Nah, misalnya Indonesia menang lawan Rusia dalam peperangan. Akhirnya banyak perempuan Rusia menjadi tawanan orang Indonesia. Akhirnya Pak Fulan punya budak. Dan budaknya ini perempuan tapi kafirah, belum mau masuk Islam. Tapi budak perempuannya ini mohon-mohon sama majikannya yang muslim Indonesia ini. Pak, tolong Pak, saya pengen nikah. Ya, agama dia kafir, si perempuan ini. Sementara majikannya muslim. Maka di sini diperbolehkan bagi majikan menjadi wali bagi budak perempuannya yang kafirah. Karena itu milik dia, gitu. Itu milik dia. Oke. Itu pengecualian kedua. Pengecualian yang ketiga dalam masalah keselarasan agama antara wali dengan yang diwalikan. Sultan. Sultan itu penguasa. Dalam konteks kita masuk dalamnya KUA. KUA, penghulu itu sultan. Ya, penghulu itu sultan. Maka sultan bisa menikahkan dan bisa menjadi wali bagi pernikahan yang perempuannya ini bukan muslimah. Bisa. Ya, bisa. Jadi sultan itu beda. Kalau sultan udah beda dia. Bahasa kita itu ya sultan mah beda, ya kan gitu. Ya. Tapi ini dengan syarat apa? Jika perempuan kafirah ini memang tidak ada wali keluarga atau tidak mampu dari keluarga untuk menjadi wali, maka sultan bisa, penghulu bisa menjadi walinya. Misal ada keluarga Nasrani, Kristen. Perempuan Kristen ini dia pengen nikah, tapi dia nggak ada bapak.
Dan dia enggak ada laki-laki lain yang bisa menjadi wali. Dan di agama dia juga harus ada wali misalnya. Tapi enggak ada nih wali secara kenyataan. Maka sultan, penguasa, penghulu boleh menjadi wali bagi perempuan ini. Dosa enggak? Enggak dosa. Enggak dosa. Ya, tidak berdosa. Itu dengan syarat apa? Penguasa, sultan. Dan penguasa yang di sini maksud adalah penguasa resmi pemerintah. Bahasa kita penghulu dari KUA. Adapun kalau sultan yang dimaksud ustadz, maka ini nggak bisa ini. Ini nggak bisa. Karena ustadz biasa, ustadz kampung atau ustadz populer gitu. Enggak bisa, kalau ini nggak bisa. Kalau memang untuk pernikahan muslimah dengan muslim, ya, dan kemudian muslimah ini nggak ada walinya sama sekali, digantikan oleh seorang ustadz yang dikenal oleh orang banyak, ini mungkin masih bisa. Ada pendapat ulama membolehkan, iya. Walaupun ya itu harus dipertimbangkan kembali karena takut fitnahnya. Bisa. Tapi ustadz atau tokoh agama yang bukan official pemerintah nggak bisa mewalikan perempuan kafirah yang tidak ada walinya, nggak bisa. Harus dari peresmian walil amri, ya, gitu. Taib, kemudian as-sadis yang keenam, adalatun walau zahiratan. Syarat sah perwalian yang keenam adalah adalah. Adalah itu yaitu kesolehan, kebaikan, walau zahirah, walaupun secara zahir saja. Jadi orang ini adalah orang baik, dia gitu aja. Adalah itu adalah tidak. Jadi para ulama berbeda pendapat, para fuqaha berbeda pendapat mengenai definisi adalah. Ada yang mengatakan adalah itu adalah tidak menampakkan atau tidak tampak padanya kefasikan yang zahir. Itu adalah. Adapun kalau dia di kesendirian menjadi orang fasik, itu bukan urusan kita. Yang penting tampak orang ini rajin ke masjid biasa gitu, dan nggak ada track record kefasikan, dan kita nggak perlu nyari-nyari gitu, nggak perlu nyari-nyari. Jadi wali ini dia syarat yang keenam adalah yaitu tidak memperhatikan kefasikan. Sebagian ulama mengatakan adalah itu adalah yang tidak melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa-dosa kecil secara terus-menerus. Wah, ini cukup berat. Ini cukup berat. Mungkin yang pertama ini lebih mungkin untuk kita pertimbangkan, karena wali yang tidak menampakkan kefasikan itu sudah cukup kriterianya menjadi wali. Adapun kalau wali menampakkan kefasikan seperti dia sengaja berjudi secara offline di pinggir jalan, nah ini nggak bisa menjadi wali dalam mazhab ini. Ya. Atau di antara bentuk kefasikan dia suka ngomong jorok. Itu kefasikan ya, kawan. Itu mencederai keadalan seseorang. Ngomong jorok, suka ngomong jorok di publik gitu, atau di pergaulan, maka ini tidak sah menjadi wali bagi mazhab ini. Ya. Ini sebenarnya pendapat pertama. Karena di sini ada riwayat. Kata Imam Ahmad, asahhu syai'in fi hadza qaulu Ibnu Abbas. Yang paling sahih dalam hal ini adalah perkataan Ibnu Abbas, yang sebenarnya itu dikatakan bahwasanya ini perkataan Nabi SAW, namun ditinjau kembali yang lebih sahih adalah ini perkataan Ibnu Abbas, la nikaha illa biwalin wa syahidai adl. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Wa ayyuma imra'atin ankahaha waliyun maskhutun fanikahuha batil. Siapapun perempuan yang dinikahkan oleh wali yang maskhut, wali yang dimurkai, yaitu maksudnya wali yang fasik, maka pernikahannya batil. Ini perkataan Ibnu Abbas yang lebih sahih. Perkataan Ibnu Abbas.
Namun ada juga perkataan yang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Ya, ini perkataan Nabi SAW, la nikaha illa biwaliin wa syahida yang adil. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan kedua saksi yang adalah. Taib, yang bukan fasik. Baik, ini pendapat pertama, ikhwan. Jadi bukan semua ulama mengatakan, bahkan banyak dari ulama berpendapat kedua, yaitu ini bukan syarat. Kesolehan yang zahir bukan syarat sah seorang wali menjadi wali. Pendapat ini dipegang oleh banyak dari ulama. Adapun ini dalam mazhab Hanbali dua-duanya ada pendapat ini, yaitu dalam mazhab Hanbali ada pendapat pertama yaitu syarat adil untuk wali, pendapat kedua juga ada di mazhab Hanbali. Jadi komplit di mazhab Hanbali. Wallahu alam. Pendapat pertama sebenarnya bagus sekali. Pendapat kedua juga memiliki kecakapan dan argumentasi tersendiri. Ya. Wallahu alam, untuk konteks kita di Indonesia sebenarnya lebih umumnya mengikuti pendapat yang kedua. Walaupun dalam mazhab Syafi'i itu sendiri pendapat pertama itu mazhab Syafi'i pendapat pertama, yaitu dalam mazhab Syafi'i wali itu harus saleh. Ya. Tapi kenyataannya memang di negeri kita itu memang tidak menerapkan pendapat ini. Dan para ulama yang menerapkan pendapat tidak disyaratkannya kesolehan untuk wali, itu mereka juga berargumen bahwasanya Nabi SAW mengatakan la nikaha illa biwali, tidak pernikahan kecuali dengan wali, dan itu tidak disyaratkan memang dalam hadis untuk harus soleh itu walinya, nggak disyaratkan. Dan di zaman Nabi itu banyak wali-wali yang menikahkan putri-putri mereka. Dan tidak diberi keterangan wali-wali tersebut pada soleh semua. Jadi nikah-nikah aja, yang penting wali. Itu salah satu pendapat, salah satu alasan ya. Dan alasan yang berikutnya juga adalah kalau mau ditakar dengan kesolehan, orang sekarang kebanyakan nggak soleh. Lah terus kalau misalnya disyaratkan kesolehan, itu pernikahan itu yang bapaknya itu ya mempertontonkan sesuatu yang tidak syar'i, awam, nggak ngerti agama, itu benar nggak sah semua dong gitu. Bahkan Pak Ustadz nikah, apakah walinya istri Pak Ustadz dulu soleh atau enggak? Enggak sih, tuh kan Ustadz sendiri gitu, gitu. Akhirnya gimana? Di Indonesia ini mau nyari wali yang soleh, coba antum nikah, Pak, mau nikah. Antum yang nikah nih sama perempuan, sama akhwat atau ummahat misalnya. Bapak kamu soleh nggak? Enggak, bapak saya Ahmad gitu. Ya Ahmad ya. Bapak kamu soleh nggak? Ya enggak lah, bapak saya masih ya gitulah, mau soleh gimana? Wah enggak, saya pokoknya pengen mertua saya, walinya istri saya harus soleh bermanhaj salaf. Susah. Ya silakan sih, dapat bisa, cuman ya udah cari yang lain. Nah kalau kayak gitu kan repot gitu. Kalau disyaratkan kesolehan adalah dan tidak terlihat ada kefasikan, iya ada orang seperti itu, banyak mungkin insyaallah. Cuman itu akan menjadi pemberat yang luar biasa. Oke. Kalau misalnya emang bapak kamu tidak soleh, tolong perwalian diganti, karena dalam mazhab Hanbali walinya harus adalah tidak terlihat fasik, tidak mempertontonkan kefasikan. Kalau misalnya bapak kamu masih suka dangdutan dan itu tampak di orang-orang, berarti ini nggak soleh, nggak adil. Waduh gimana nih? Gitu. Ya udah gantilah sama paman kamu, saudara paman kamu. Wah, paman saya metal. Udah ganti sama yang lain dah. Itu kira-kira keluarga bakal terima nggak? Nggak bakal terima. Oh ini belum nikah aja udah songong kata mereka. Akhirnya nggak jadi nikah, susah nikah kayak gini. Makanya pandangan sebagian ulama, kata Syekh bin Baz, nikah memang walinya itu semestinya apa? Soleh, benar, nggak fasik gitu. Tapi pendapat yang menyatakan tidak dipersyaratkannya kesolehan atau adalah dalam perwalian, itu juga pendapat yang kuat gitu loh. Jadi
Ya kita kembalikan aja bagaimana biasanya kita di sini. Allahu a'lam ya. Illa fi sultan wa sayyidin. Di sini disyaratkan kesolehan, menurut pendapat ini disyaratkan kesolehan kecuali di dua golongan wali. Kalau walinya itu sultan penghulu atau walinya itu adalah tuannya budak, itu tidak disyaratkan soleh. Ya. Ya sultan penguasa itu bukan syarat soleh. Jadi antum misalnya penghulu ini menjadi wali buat putri antum, atau penghulu ini menjadi wali buat calon istri antum. Antum nggak perlu lagi neliti dia soleh apa enggak, yang penting dia muslim. Ya. Walinya itu udah karena dia sultan, maka kesultanan sultan itu tidak diwajibkan, kesultanan sultan itu tidak dipersyaratkan dengan kesolehan. Ya, nggak syarat. Juga sayyid, tuannya budak. Walaupun tuannya fasik, nggak apa-apa, dia menjadi wali bagi budak perempuannya. Dan yang ketujuh terakhir, warusd. Rusd ini muhadzab, yaitu walinya ini memiliki edukasi atau beredukasi gitu. Memiliki apa? Dia ma'rifatul kuf wa masahidin nikah. Dia wali yang well educated, teredukasi dengan baik. Dia punya pikiran yang baik dalam mengenal kekufuan dalam menikah dan mengenal maslahat pernikahan. Kekufuan maksudnya apa? Kekufuan di sini maksudnya adalah dia memahami perempuan yang dia walikan itu cocok sekufu dengan laki-laki yang akan menikah dengan putrinya ini, gitu loh. Dan dia juga punya pertimbangan maslahat pernikahan. Jadi bukan anak baru balik kemarin langsung disuruh menjadi wali, enggak. Karena anak baru balik kemarin rata-rata enggak ngerti tentang gimana pernikahan, maslahatnya apa enggak ngerti. Nah, di sini berarti misal antum menemukan misal janda. Dia punya anak laki-laki yang bisa menjadi wali baginya secara usia, secara akil balighnya. Laki-lakinya ini, anaknya ini, putranya ini usia misal 15 tahun. 15 tahun. Dari segi kelelakian sah menjadi wali. Dari segi akal sah menjadi wali. Baligh sah menjadi wali. Merdeka iya. Muslim iya. Saleh iya, ini anak pesantren. Tapi ini anak gak ngerti apa-apa soal pernikahan. Gak ngerti apa-apa soal pernikahan. Maka disyaratkan di sini itu rusd. Ini anak harus dibina dulu, bimbing dulu masa pernikahan. Ya, dibimbing dulu masalah pernikahan. Ya gitu. Dan dia harus tahu maslahat pernikahan itu apa. Dikasih tahu dulu, dibina dulu. Baru kemudian jadi wali. Jangan tiba-tiba aja tuh anak enggak tahu apa-apa. Nah, kamu nih ada secari kertas, nanti pas salaman sama penghulu, pokoknya kamu baca aja. Oh gitu ya, baca aja. Iya. Lah kalau salah baca gimana? Ternyata dia baca WhatsApp temennya gimana? Dan dia nggak ngerti apa? Saya terima nikahnya gini. Dah nggak ngerti apa-apa. Ya, maka perlu dibimbing dulu sebentar. Bimbing, dikasih tahu tentang pernikahan sampai dia paham. Oh ini pernikahan seperti ini. Oh maslahatnya seperti ini. Oh ibu saya pengen begini begitu. Nah gitu. Ya. Seperti itu, ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah. Ya, ma'rifatul kuf wa masalihin nikah. Jadi ada 7 persyaratan tadi. Yang pertama, laki-laki berakal, baligh, merdeka, seagama, itu Islam muslim, ya, muslim muslimah. Keadilan, yaitu maksudnya keadilan di sini adalah kesolehan yang zahir. Kesolehan ini enggak mesti alim banget, nggak mesti. Minimal apa? Tidak tampak padanya kefasikan, ya gitu loh. Adapun di balik tirai kita nggak tahu, ya. Kemudian yang ketujuh yaitu dia cakap untuk menjadi wali karena mengerti kekufuan dan maslahat pernikahan. Tapi sampai sini ada pertanyaan nggak, bapak-bapak sekalian? Any question? Ya pak, ya betul.
Rata-rata yang kayak gini kan yang belum pernah menikah, Pak. Wali yang belum pernah menikah gitu. Gitu. Kalau yang udah menikah mau paham, Pak, nggak usah diajarin. Iya. Udah pernah menikah, bahkan udah gonta-ganti pasangan, wah ini mau udah paham banget. Ya saking pahamnya kita nggak paham kok dia kok kayak gitu gitu. Nah, biasanya kayak gini yang masih bujang. Apalagi remaja gitu kan. Remaja udah balik. Ya, tapi belum nikah. Tapi kalau dia udah sering menghadiri pernikahan, dia tahu pernikahan, misalnya usia 18, usia 20 tahun, dia ngerti pernikahan itu. Ngerti di sini dalam artian dia ngerti itu akad namanya, dia ngerti oh pernikahan itu ada akad, ada undangan, ada ini, ada itu. Dia ngerti di balik pernikahan nanti ada namanya hubungan seksual, kemudian ada jima, ada kelahiran dan seterusnya. Dia punya pandangan akan hal itu, ya. Beda dengan yang belum sampai segitunya seperti anak-anak usia mungkin 14, 15, usia SMP, SMA yang masih pengen belajar dan main gitu loh. Terus gimana kalau misalnya kita pengen ini anak lah yang menjadi wali? Maka bagaimana supaya dia menjadi seorang yang rasyid, seorang yang paham dan cakap dalam masalah perwalian dan pernikahan? Ya kita edukasi. Kita jelasin mungkin dalam waktu sekian, ya itu relatif sekian berapa hari atau berapa bulan relatif. Tapi jelaskan. Nah, ibunya juga jelaskan gitu loh. Bagi janda yang memiliki anak usia segini dan akan menjadi walinya, itu jelaskan betul-betul kebutuhan ibunya, kebutuhan pernikahan, itu jelaskan. Ada beberapa janda yang mungkin usianya, janda ini mungkin usia 30-an atau 40-an. Dia punya anak laki-laki yang dia nggak punya wali lagi yang lain selain anak laki-lakinya ini. Namun namanya ndak ada bapak, baik meninggal atau cerai, si anak laki-lakinya ini ya umumnya kalau perempuan menjanda itu dan nggak ada laki-laki yang mengayominya, itu akan ada kecacatan dalam edukasi terhadap anaknya, akan ada kekurangan, itu pasti ada kekurangan, disadari atau tidak pasti ada kekurangan karena pincang. Perempuan itu nggak bisa diandalkan dirinya sendiri untuk mengedukasi putra putrinya, apalagi dalam masalah pernikahan dan semisal ini. Maka ketika ibunya mau menikah, itu biasanya anaknya akan mencegah. Biasanya tuh di mana-mana kayak gitu. Enggak, jangan Bu, jangan nikah lagi, jangan nikah sama laki-laki karena nanti disakitin lagi kayak bapaknya dulu gitu, biasa gitu. Anak ini nggak ngerti masalah pernikahan, nggak ngerti kekufuan, nggak ngerti maslahat. Maka kalau ini anak masih ngomong seperti ini nggak bisa menjadi wali, nggak bisa menjadi wali. Selain karena dia emang nggak ridho dengan pernikahan, dia tuh nggak ngerti nikah itu apa, dia nggak ngerti kebutuhan uminya. Itu banyak seperti itu. Ya, antum akan dapat cerita ini banyak dari anak-anak atau janda-janda yang memiliki anak-anak udah agak besar tapi anaknya nggak boleh, jangan nggak nikah lagi. Itu di Indonesia itu banyak kayak gitu. Anak-anaknya mencegah gitu. Nanti disakitin lah, nanti kalau nikah berarti ibu berpisah lah sama kami, nanti begini. Padahal ibunya membutuhkan betul-betul pernikahan. Ini menunjukkan nih anak-anak nih nggak ngerti nih gitu loh. Sehingga harus dibujuk lagi kalau emang mau jadi wali. Adapun kalau nih anak nggak bakal jadi wali karena masih ada bapaknya, ibunya, masih ada kakeknya, ya anak-anak ini nggak perlu lagi diedukasi. Ya edukasi penting supaya nanti nggak shock dengan pernikahan, tapi karena mereka bukan menjadi wali ya biarin aja, terusan aja. Ini begitu ya. Kalau nih anak-anak ternyata nggak paham-paham juga gitu, ya tetap nggak terima, maka ya ummahat atau janda ini bisa mengajukan perwalian ke wali hakim gitu, ke wali hakim, yaitu ke penghulu. Ya seperti itu. Ya. Itu banyak terjadi Pak di banyak dunia perjandaan, itu banyak terjadi ketika putra-putranya ya, terutama putrinya menghasut putranya, itu menghasut saudaranya untuk jangan sampai ibu nikah lagi gitu. Ini anak-anak nggak ngerti kebutuhan ibunya, ya gitu, nggak ngerti kebutuhan ibunya untuk menikah, ya seperti itu. Ada lagi cuma ada teman-teman? Nggak ada? Ah? Gimana Fadlan? Gimana? Siapa? Laki-laki ya?
Ya, jadi wali itu bapaknya sendiri bukan? Oke. Dan baru tahu kalau itu nggak pernah sholat ketika udah nikah, udah terjadi pernikahan. Maka Allah alam gini, ketidaktahuan akan hal itu dan awalnya zahirnya kan menyangka itu muslim dan sholat. Sebentar, ada berapa poin? Yang pertama, pada asalnya wali yang tidak pernah sholat. Nah ini lihat, kalau dia sholat, wali yang tidak sholat, ya wali yang tidak sholat, kita lihat rincinya. Kalau dia tidak sholat artinya dia bolong-bolong sholatnya dan masih merasa sholat itu wajib, maka sah perwaliannya. Kalau kita tidak mensyaratkan keadilan, karena adil ini kalau sholat bolong-bolong ini nggak sah kalau dalam kitab ini, gitu ya. Namun kita ambil pendapat yang relevan mungkin dengan kenyataan sekarang. Yang kedua, kalau misalnya walinya itu sholat bolong-bolong dan meyakini sholat itu nggak wajib, maka tidak sah sholatnya, tidak sah perwaliannya. Itu dulu, ya. Ketiga, jika wali ini tidak pernah sholat tapi dia yakin sholat itu wajib, maka tidak sah perwaliannya karena dia tetap dianggap kafir. Walaupun dia tahu sholat itu wajib bagi saya, tapi saya nggak pernah sholat, kafir. Ya, apalagi yang keempat, udah nggak pernah sholat, merasa nggak wajib lagi karena udah mencapai hakikat ma'rifat. Nah ini udahlah, ini majnun, maka tidak sah. Oke. Tapi kalau keadaan tidak sahnya itu baru diketahui setelah akad nikah, maksudnya udah berjalan, pernikahan udah berjalan, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa nikahnya wajib diulang. Ya, wajib diulang, maksudnya akadnya wajib diulang dengan wali yang sah. Itu pendapat pertama. Dan pendapat kedua, nikahnya tidak wajib diulang dan nikahnya tetap sah. Nikahnya tetap sah selama telah terdaftar di sultan, yaitu di penguasa. Dan ana lebih condong ke pendapat yang kedua. Kalau emang di itu baru tahu setelah pernikahan. Ya. Salat aja yang merupakan hak Allah Azza wa Jalla, seseorang dia salat, dia enggak tahu kalau di pakaiannya ada najis. Baru dia selesai salat, baru dia tahu, lah ada najis di sini. Maka yang sahih dalam mazhab Hanbali adalah salatnya tetap sah. Selama dia baru tahunya kapan? Setelah selesai urusan sholat. Adapun kalau dia tahu pas lagi sholat, maka dia harus buka bagian yang ada najisnya itu. Ya gitu. Nah, dalam urusan Allahu a'lam, dalam urusan nikah begitu. Kalau dia sebelum menikah dia tahu nih wali ini nggak pernah sholat, dia tahu, maka tidak sah nanti nikahnya. Mau gimana ke alasannya? Tapi itu kan bapak saya, walaupun bapak anti. Kalau dia nggak pernah sholat, walaupun merasa itu suatu wajib, tapi dia nggak pernah sholat atau itu anti nikah dengan walinya, nggak sah. Gitu. Karena mengetahui hal ini sebelum akad nikah. Kalau mengetahui hal ini ketika berlangsung akad nikah, juga tidak sah dan harus diganti. Misalnya pas walinya itu mau salaman sama penghulu, wali bilang ke putrinya atau bilang ke calon mantunya, ini yakin nih saya jadi wali nih, saya nggak sholat tuh. Jujur, benar nih, saya nggak pernah sholat tuh, beneran. Sholat saya itu meditasi. Maka bubar, nggak kalau itu nggak bisa jadi wali, karena meninggalkan sholat sama sekali. Adapun kalau itu udah terjadi, akad udah terjadi, yang ketiga akad udah terjadi dan baru tahu tuh keluarga kalau ini emang nggak pernah sholat, maka akadnya sah. Karena kenapa sah di sini? Karena satu,
ketidaktahuan kita ketika kejadian itu diberi uzur dalam syariat. Itu satu. Kedua, pernikahan itu disaksikan dan diresmikan juga oleh sultan, yaitu penghulu. Kecuali nikah siri yang enggak ini ya. Maka eksistensi sultan di sini memperkuat. Coba sekarang Pak, kalau misal saja antum sama istri, wah ternyata dulu bapak nggak pernah sholat, saya baru tahu sekarang, gitu kan kata istri antum misalnya. Misal saja. Terus antum mengajukan ke KUA tempat antum dulu nikah. Pak, maaf Pak, saya pengen nikah ulang. Kenapa? Kata KUA. Dulu ternyata pas waktu akad nikah itu kondisi bapak saya nggak pernah sholat. Loh, apa urusannya gitu kan? KUA nggak bakal ngabulin, yakin. Saya pengen nikah ulang Pak, bapak jadi wali sekarang. Enggak. Udah tercatat kan? Udah tercatat. Buku nikahnya ada semua. Bahkan udah lapuk tuh buku nikah saking udah lamanya nikah. KUA enggak bakal menurut ya tuh, enggak bakal. Karena bagi mereka selama udah tercatat maka udah enggak bisa lagi diubah-ubah kecuali perceraian. Udah. Maka ini keputusan hakim, keputusan syariat. Udah begitu, udah ikutin aja. Begitu ya, wallahu a'lam. Tapi itu dengan syarat yaitu baru tahu setelah terjadinya akad nikah. Sama seperti anak, ternyata ini perempuan bukan anak syari'i, tapi bukan anak syariah, tapi anak konvensional. Jadi dia anak hasil zina. Bapaknya bapak biologis, tapi bukan bapak syari'i ya. Jadi udah zina duluan, bunting kemudian baru nikah. Baru nikah 3 bulan udah lahiran tuh sang istri itu. Berarti kan nih istri ini adalah hasil dari zina. Waktu bilang zalik gitu kan. Tapi kan belum tahu ketika mau nikah nih istri ini, nih orok nih bayi nih, nanti 25 tahun kemudian kan nikah. Babehnya, bapak biologisnya enggak ngasih tahu. Dok, kamu itu anak zina loh, enggak ngasih tahu gitu. Enggak ngasih tahu. Jadi ini anak nih taunya adalah dia anak syar'i gitu loh. Enggak dikasih tahu sama bapaknya. Maka kemudian nikah tanpa pengetahuan semuanya, nikah. Tanpa pengetahuan akan kejadian 25 tahun lalu yang ini merupakan anak zina gitu loh. Nikah berjalan usia pernikahan berapa bulan, berapa tahun. Kadang-kadang tuh ada yang ngecek akte kelahiran dia, ngecek buku nikah bapaknya, pas di match dicocokkan lah. Saya lahir bulan Maret tahun 1990. Ini buku nikah bapak ibu Januari 1990. Masa saya di kandungan 2 bulan doang terus ngebrojol? Wah kan gitu kan. Berarti jangan-jangan nih, nah gitu. Itu pertanyaan kadang-kadang ada tuh kayak gitu. Maka bagaimana hukumnya? Wallahu alam. Karena tidak tahu ketika akad nikah itu seperti ini, enggak tahu, maka tetap sah apa yang sudah tercatat. Wallahu alam. Itu yang pertama. Kedua, ini masih persangkaan sebenarnya, bukan bukti yang sebenarnya valid. Gini loh. Akte kelahiran si istri ini 1990 bulan Maret. Buku nikah bapak dan ibu 1990 Januari. Logikanya memang berarti udah kawin duluan dong gitu sebelum nikah gitu kan. Tapi ini tetap belum menjadi bukti yang valid bahwa dia hasil anak zina, belum bisa. Kenapa begitu? Karena buku nikah itu tanggalnya itu belum tentu sesuai dengan akad, belum tentu, bisa aja akad siri sebelumnya kita nggak tahu. Maka yang memvalidasi adalah pengakuan dari orang tua dan kesaksian. Gitu. Pengakuan dari orang tua dan kesaksian, gitu loh. Kalau orang tua enggak karena itu buku itu memang agak terlambat. Nah, misalnya gitu, maka udah, berarti bukan anak zina. Tapi sayangnya ada beberapa yang orang tuanya malah udah meninggal
belum ada kejelasan ini buku nikahnya sih, wah ini repot nih. Itu ada yang sampai nangis-nangis kepikiran, shock keluarganya ketika mendapatkan ini. Maka katakan wallahu alam, ketika sudah diresmikan KUA, udah ada buku nikah anti dan suami anti, maka itu udah sah bismillah. Tapi apakah perlu nikah ulang? Enggak harus. Cuman kalau anti dan keluarga masih pada galau, nikah ulang enggak apa-apa. Sebagai formalitas aja, tapi biasanya ditolak oleh KUA. Biasanya ditolak oleh KUA. KUA hanya melihat berkas-berkas resmi aja, enggak melihat backgroundnya, ceritanya gimana. KUA udah kebanyakan pikiran, mereka enggak mau mikirin urusan antum gitu. Ya begitu. Insyaallah mudah-mudahan clear. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.